Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan atas limpahan nikmat, limpahan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam ini kita kembali dapat melanjutkan pengajian kita. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan umat-umat beliau yang tetap istiqamah, dan semoga kita termasuk di antara umat-umat beliau yang mendapatkan keistiqamahan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita sampaikan pada pekan yang lalu, bahwa insyaallah pekan ini kita akan membahas hikmah atau makna dan keutamaan di balik bacaan salat kita. Kita mulai dengan bacaan doa iftitah atau yang dikenal juga dengan sebutan doa istiftah. Tentu ada beberapa macam jenis bacaan atau pilihan bacaan dalam doa iftitah ini atau istiftah ini. Cuma di dalam buku Thariqus Shalihin ini memilihkan atau mengemukakan 3 doa yang hendak kita bahas dan kita kaji, sebagaimana dikatakan oleh penulis di ujung kalimat di dalam poin doa iftitah ini. Beliau mengatakan demikian 3 jenis doa iftitah kami pilihkan untuk pembaca yang mudah dihafal. Sebenarnya masih banyak doa iftitah yang lain yang bisa dirujuk dalam buku-buku lain. Jadi nanti ketika dijelaskan ada 3 jenis doa iftitah yang di sini, ya, ini bukan kemudian bermakna pembatasan cuma 3 tersebut, tapi 3 inilah yang kita akan kaji, 3 inilah yang akan kita pelajari hikmah di baliknya. Ada 3. Yang pertama nanti kita akan detailkan satu persatu, ya. Yang pertama adalah Allahumma ba'id baini dan seterusnya. Nanti saat pembahasan akan kita sebutkan. Yang kedua adalah doa iftitah yang bersumber dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau yang tadi adalah dari Abu Hurairah, ya. Dari Aisyah ini adalah doa subhanakallahumma wa bihamdika, dan seterusnya nanti juga akan kita bahas pada saat kita menyebutkan makna-maknanya lebih lengkap lagi. Dan kemudian yang ketiga adalah doa yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar, yakni Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. 3
jenis doa iftitah ini yang dikemukakan oleh penulis, sekalipun masih banyak doa-doa iftitah yang lainnya. Nah, saya justru ingin memulai pembahasan kita itu dari yang terakhir dulu, karena ini yang paling masyhur, paling terkenal ya, atau paling banyak di antara kaum muslimin yang mengamalkannya, yakni Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Cuma hadisnya tentang doa iftitah yang ini itu hanya sampai di situ saja. Ya, adapun doa iftitah wajjahtu wajhiya dan seterusnya itu adalah doa iftitah yang lain. Ya. Jadi kalau kita mau baca Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, nah maka bisa. Cuma kalau saya pribadi memilih untuk bacaan tersebut yang sampai wa asila itu saja yang dibahas, yang dibaca. Nanti dari sekian banyak doa-doa iftitah ini, para ulama menyebutkan bahwa ada baiknya kita berganti-ganti membacanya. Artinya ya, karena ini semua ada hadisnya dari Nabi, artinya Nabi pernah membaca ini, nah maka baik kita untuk juga membaca doa-doa iftitah yang lain. Kalau saya pribadi ya kadang mengamalkan Allahu akbar kabira alhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini karena dia pendek, itu bisa kita baca di dalam salat-salat sunnah, sekalipun tidak harus salat sunnah. Ya, Allahumma ba'id baini juga bisa dibaca di dalam salat sunnah. Wajjahtu wajhiya juga ada, bisa dibaca. Cuma kan kadang-kadang kalau memang salat sunnah ba'diyah qabliyah itu kan lebih singkat. Nah, itu pilihan saja. Tapi tentu fokus kita bukan di situ. Fokus kita nanti adalah akan menyebutkan tentang keutamaannya, keutamaan dan makna di balik doa iftitah ini. Ya. Nah, sebelum kita menyebutkan keutamaannya lebih lengkap, kita akan bacakan hadis yang menjadi landasan, ya, landasan di syariatkannya doa iftitah yang akan kita bahas, yakni Allahu akbar kabira ini. Ini adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, ketika kami salat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seseorang dari suatu kaum mengucapkan zikir istiftah atau doa iftitah, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Artinya maksudnya di sini ketika sahabat, dalam hal ini adalah Abdullah bin Umar, salat bersama dengan sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang membaca Allahu akbar kabira ini, dan itu sampai terdengar oleh para sahabat dan termasuk oleh Rasulullah. Artinya dia menjaharkan, mengeraskan bacaan iftitahnya ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manil qailu kalimata kada wa kada. Kata Nabi, siapa yang mengucapkan kalimat begini dan begitu tadi? Ya. Maksudnya siapa yang baca doa istiftah tadi? Itu ya, siapa yang baca begini-begini tadi, siapa? Seseorang dari satu kaum tersebut berkata, ana ya Rasulullah, aku wahai Rasulullah. Nah, dia mengaku aku yang baca tadi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajibtu laha futihat laha abwabus sama
aku kagum terhadap kalimat tersebut, dibukakan karenanya, karena kalimat tersebut dibukakanlah pintu-pintu langit. Kemudian Abdullah bin Umar yang ada mendengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, lalu mengatakan, fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Kata Abdullah bin Umar, aku tidak pernah meninggalkan doa ini sejak beliau bersabda begitu. Ya. Jadi setelah Rasulullah kemudian mengatakan, aku kagum dengan bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, Abdullah bin Umar mengatakan, sejak aku mendengar doa itu, sabda Nabi itu, aku tidak pernah meninggalkan doa iftitah yang ini. Ya. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dapat kita tarik kesimpulan satu, bahwa disyariatkan menjadi salah satu pilihan di dalam doa istiftah kita atau doa iftitah kita adalah bacaan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ya. Ini menjadi satu pilihan di antara pilihan doa-doa iftitah yang lain, dan tentu saja hadisnya sahih. Ini riwayat Imam Muslim. Yang kedua, setelah disyariatkan, yang kedua, hadis ini juga menerangkan tentang keutamaan doa istiftah Allahu Akbar kabira ini. Apa keutamaannya? Futihat laha abwabus sama. Ya, doa itu, dengan sebab doa itulah dibukakan pintu-pintu langit. Ya, tentu apa yang dimaksud dengan pintu-pintu langit tersebut? Ya, diantaranya adalah terbukanya rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, terbukanya keberkahan-keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badar ini menjelaskan tentang doa iftitah ini. Apa kata beliau? Kata beliau, dan zikir istiftah ini semuanya adalah aktivitas mengingat Allah dan memujinya dengan kalimat yang agung. Ya, ya, kalau di sini dikatakan fa kulluhu takbir wa tahmid wa tasbih lillah. Jadi kalimat Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira ini di situ mengandung satu zikir yang bentuknya itu adalah takbir. Ya, kalimat mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, tahmid, dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tasbih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kata beliau. Lalu beliau melanjutkan lagi, Allah Maha Besar dengan segala kebesaran, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Maha suci Allah baik waktu pagi maupun sore. Maka seluruh kalimat ini berisikan takbir, yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, tahmid, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tasbih, yakni mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Maka zikir iftitah ini hakikatnya murni mengandung pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ternyata, ya, selain hadis tadi menyebutkan keutamaan doa iftitah ini, yakni futihat laha abwabus sama, dibukakan pintu-pintu langit disebabkan doa istiftah ini,
maka di antara kandungannya juga karena memang walaupun singkat doa istiftah yang ini menunjukkan atau mencakup makna-makna yang agung, zikir-zikir yang agung, karena mencakup takbir, tasbih dan tahmid tadi. Dan itulah yang sebenarnya juga nanti kita baca di dalam zikir ba'da salat kita kan. Habis salat kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Isinya juga tasbih, tahmid dan takbir. Itu. Ya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini ada beberapa faedah atau kandungan atau pelajaran yang bisa kita petik di balik doa istiftah ini. Nah, di sini ya di dalam sebuah penjelasan disebutkan bahwa di dalam zikir istiftah ini atau doa istiftah ini terdapat korelasi kata yang indah, hubungan kata-kata yang indah. Di situ kata Allahu Akbar sangat cocok digandengkan dengan kabira. Ya. Karena di sini coba kita perhatikan lafadznya. Ya. Lafadznya bukan hanya Allahu Akbar, tapi dia disandingkan dengan kalimat Allahu Akbar kabira. Ya. Allah Maha Besar dengan segala kebesarannya. Faedahnya semakin menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita menyebutkan Allahu Akbar kabira, Maha Besar Allah dengan segala kemahabesarannya, ini menunjukkan kemahabesaran Allah itu sangat agung, sangat luas, sangat luar biasa, yang tidak ada yang bisa menandingi kehebatan, tidak ada bisa menandingi keagungannya. Allahu Akbar kabira, Allah Maha Besar dengan segala kebesarannya. Jadi kalau kita menjiwai begitu kita mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar, lalu kita baca Allahu Akbar kabira, maka muncul di dalam hati kita Maha Besar Allah dengan segala kebesarannya, dengan segala keagungannya. Tapi tentu saja ini bukan hanya berhenti di lisan kita saja, seperti yang sudah kita bahas di pekan yang lalu atau pekan-pekan sebelumnya, bahwa hendaklah doa dan zikir yang kita ucapkan itu tidak berhenti pada tidak hanya berhenti pada lisan saja, tapi betul-betul masuk ke dalam hati kita dan menjiwai seluruh perbuatan kita. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita mengucapkan Allahu Akbar kabira, Maha Besar Allah dengan segala kemahabesarannya. Ya, jadi kalau begitu ya di dalam kehidupan kita betul-betul yang kita agungkan, yang kita besarkan itu hanya Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan sampai ketika baca doa kita Allahu Akbar kabira, Maha Besar Allah dengan segala kemahabesarannya, tapi ternyata di dalam praktek kehidupan masih yang dibanggakan itu kedudukan jabatan, yang masih dibanggakan itu yang diagung-agungkan, yang dibesar-besarkan itu harta kekayaan, ya, yang dibanggakan, yang dibesar-besarkan itu keturunan, kabilah kesukuannya. Nah, itu bukan. Sekalipun dia mengucapkan Allahu Akbar kabira, Maha Besar Allah dengan segala kemahabesarannya, itu berhenti hanya di lisannya saja. Yang kita inginkan ini sampai meresap di dalam hati kita dan menjiwai, ya, menjiwai perbuatan-perbuatan kita. Nah, kemudian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi Allahu Akbar kabira itu sandingannya. Kemudian di dalam doa iftitah ini kalimatnya sangat indah. Alhamdulillahi katsira. Kalau tadi Allahu Akbar kabira, Maha Besar Allah dengan segala kemahabesarannya. Kemudian di sini alhamdulillahi katsira.
segala puji bagi Allah, ya, yang kebaikan-kebaikannya itu sangat banyak. Nah, jadi kalau tadi Allahu Akbar kabira, maka ini disandingkan dengan alhamdulillahi katsira, walhamdulillahi katsira. Ya, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Kenapa kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan banyak? Sebab memang kita tidak bisa menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak itu. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Seandainya kalian hendak menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Jadi satu kalimat alhamdulillah, bahkan ribuan kalimat alhamdulillah itu tidak bisa kita, ya, bandingkan dengan nikmat Allah yang begitu banyak itu. Makanya walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Kita harus sebanyak-banyaknya memuji Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya yang begitu banyak. Kalau saya pernah contohkan itu, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya, ya, saat kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ini, lalu nikmat kita itu ingin kita hitung, ingin kita tulis, kayak kita habis makan yang nikmat, habis makan enak di rumah makan itu kan, itu Pak, makannya enak, tapi begitu ngelihat tagihannya kan bisa sakit kepala kita, mahal ternyata. Nah, setelah kita nikmatkan ada tagihannya. Seandainya nikmat yang kita gunakan di dunia ini itu mau dibuatkan tagihannya, dibuatkan notanya, Pak, itu seluruh kertas yang ada di muka bumi ini dikumpulkan, pohon-pohon itu jadi pena, lautan itu jadi tintanya, tidak akan cukup untuk menampung tulisan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan ada yang bisa, ya. Nah, itu menunjukkan memang nikmat Allah begitu banyak. Maka atas nikmat Allah yang begitu banyak ini kita ucapkan walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Kemudian pada bagian yang ketiga, kalimat ini adalah wa subhanallahi bukaata wa asila, maha suci Allah baik waktu pagi maupun sore. Nah, di sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata subhanallah, kata tasbih, pensucian, ya, Allah Subhanahu wa taala digabungkan dengan kalimat bukaata wa asila, karena setiap orang melihat kekurangannya dalam rentang waktu pagi dan sore, sedangkan Allah disucikan dari kekurangan-kekurangan tersebut. Maksudnya gimana? Kita itu, coba kita ini di waktu sore saat ini, coba kita ingat-ingat mulai pagi sampai sore ini, apa yang ada di dalam diri kita? Mungkin banyak aibnya, mungkin banyak kesalahannya, mungkin banyak kekeliruannya, mungkin banyak kekurangannya. Itu kita makhluk. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu maha suci dari segala macam bentuk kekurangan-kekurangan, segala macam bentuk cacat, segala macam bentuk aib. Maha suci Allah subhanallah. Makanya kata subhanallah itu maksudnya maha suci Allah dari segala macam bentuk keburukan, maha suci Allah dari segala macam bentuk kekurangan. Ditambah lagi memang kita dianjurkan untuk memperbanyak zikir kita di waktu pagi dan sore. Ini yang pertama. Dari sisi susunan kata-kata, ini sungguh kata-kata yang sangat indah, kata-kata yang mengandung faedah. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukaata wa asila. Kemudian
Yang kedua, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penggabungan antara takbir, yakni mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan kalimat tahmid, memuji Allah Subhanahu wa taala, dan tasbih, mensucikan Allah, menyebabkan dibukakannya pintu-pintu langit. Karena memang ada ya kalimat yang sangat baik untuk kita baca, atau bentuk zikir di antaranya yang kita baca itu adalah yakni kalimat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ya, di sini dalam sebuah riwayat disebutkan Nabi pernah bersabda, aku dianjurkan membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar lebih disukai dari apa-apa yang matahari terbit di atasnya. Artinya lebih baik daripada dunia dan segala isinya ini. Nah, dari keempat hal ini di dalam doa iftitah ini mencakup 3 hal tadi. Ya Allahu akbar kabira, ini kalimat takbirnya, walhamdulillah katsira, ini kalimat tahmidnya, kemudian apa, wa subhanallahi bukratan wa asila, dan ini kalimat tasbihnya. Nah, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang poin ketiga disebutkan juga di sini, keutamaan 2 waktu yaitu pagi dan sore. Oleh karena itu pantas jika disyariatkan dalam waktu tersebut zikir pagi dan sore. Nah, ini yang saya sempat singgung tadi, bahwa di dalam kalimat tadi, tasbih tadi, wa subhanallahi bukratan wa asila, ya, dan maha suci Allah di waktu pagi dan sore. Ini memang ada anjuran bagi kita untuk banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore, ya. Nah, disebutkan di dalam Al-Qur'an juga, ya. Ada di dalam Al-Qur'an, kemudian nanti di dalam hadis itu juga disebutkan. Misalnya yang disebutkan itu adalah di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 sampai ayat 44. Ya, di situ disebut ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah. Maksudnya berzikirlah dengan menyebut nama Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kemudian di ayat 42-nya wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Nah, jadi di sini ada perintah untuk bertasbih di waktu dan petang. Makanya wa subhanallahi bukratan wa asila. Di sini wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian, sucikanlah Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore atau pagi dan petang. Apa keutamaan yang didapat? Nah, keutamaan yang didapat itu dijelaskan di dalam ayat selanjutnya, yakni di dalam surah 4 ayat 43 dan 44-nya. Dialah yang memberi salawat atau rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
salam penghormatan kepada mereka orang-orang mukmin itu pada hari mereka menemuinya ialah salam, dan dia menyediakan pahala yang mulia bagi mereka. Nah, jadi kalau kita simpulkan dari penjelasan itu tadi, maka yang senantiasa bertasbih pada waktu pagi dan sore itu, maka paling tidak dia mendapatkan 5 keutamaan. 1, mendapatkan salawat dari Allah. Jadi Allah bersalawat untuknya. Apa yang dimaksud Allah ya bersalawat untuknya itu, atau salawat dari Allah itu, yang dimaksud Allah memberikan rahmat kepadanya. Jadi kalau nanti di dalam berbagai keutamaan ada salawat Allah, maksudnya Allah memberikan rahmat kepadanya. Kemudian kedua, mendapatkan salawat dari malaikat. Nah, kalau salawat malaikat untuk kita, yang dimaksud itu adalah malaikat memohonkan ampun kepada Allah untuk dosa-dosa kita. Jadi ya, wa subhanallahi bukaata wa asila ini bukan hanya sebatas bacaan, tapi memiliki kandungan dan memberi pesan kepada kita juga untuk senantiasa bertasbih mensucikan Allah di waktu pagi dan sore. Keutamaannya tadi mendapatkan rahmat Allah, dan malaikat akan memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Yang kemudian yang ketiga disebutkan dikeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan yang keempat mendapatkan salam penghormatan dari Allah ketika berjumpa dengannya, tentu yang dimaksud adalah di surga nanti. Sedangkan yang kelima adalah mendapatkan ampunan pahala yang mulia. Kemudian itu poin yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, di sini disebutkan lafaz pertama dari doa istiftah ini adalah takbir. Ini sangat sesuai dengan sikap orang yang menunaikan salat dengan baik, yaitu mengagungkan Allah dan meninggalkan seluruh perkara selain Allah yang tidak terkait dengan ibadah salat. Karena ia yakin bahwa tidak ada yang lebih besar dari Allah. Dengan demikian, orang yang menunaikan salat dengan baik akan bersesuaian antara ucapan dengan sikap, yaitu sama-sama mengagungkan Allah. Apalagi jika dikaitkan dengan ucapan sebelum iftitah dalam salat, yaitu takbiratul ihram, maka tergabung dua ucapan takbiratul ihram dan takbir yang terdapat dalam doa iftitah, sehingga semakin menguat sikap mengagungkan Allah dalam salat. Nah, ini ada faedah penting dari yang kita bacakan tadi. Orang yang mengucapkan takbir, apalagi ketika dia hendak sholat, yang jelas ketika sholat wajib kita mengucapkan Allahu Akbar sebagai takbiratul ihram. Kemudian kalau kita memilih Allahu Akbar kabira ini, di situ ada juga Allahu Akbar kabiranya, sama-sama kalimat takbir. Jadi 2 kali kita mengucapkan takbir di situ. Nah, ini menunjukkan ketika dia mengawali sholatnya itu dengan takbir, ini menunjukkan bahwa dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh perkara selain Allah yang tidak terkait dengan ibadah sholat. Artinya apa? Sholat kita itu yang paling penting, sehingga apa? Persoalan-persoalan lain itu mesti kita tinggalkan. Kenapa? Allahu Akbar, Allah inilah yang maha besar. Segala bentuk yang lain-lain itu tidak penting ya, yang jika dibandingkan dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala ini. Maka seharusnya kalau kita sholat itu Allahu Akbar, kita lupakan yang lain. Coba seandainya kita ada urusan, Pak, contoh mungkin di masjid ini misal mau ada pertemuan dengan wali kota, ini misal saja ya, mau ada acara Pak Wali Kota datang, kita mau bertemu wali kota di masjid ini.
Sementara jam yang ditentukan misal habis asar. Sementara ada jadwal anak-anak TPA mengaji. Atau kita ada janji dengan orang, sudah janji mau main badminton sama teman kita. Pasti kita singkirkan jadwal acara yang lain itu. Kenapa? Kita fokus kepada pertemuan wali kota ini. Kenapa? Karena ini kita anggap penting. Kita lupakan yang lain itu dulu. Ini dulu yang penting. Nah, ketika kita mau sholat itu Allahu Akbar, Allah maha besar. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang paling besar urusannya di dalam kehidupan kita. Sholat ini, yang lain-lain itu nanti dulu. Maka seharusnya kalau dia sudah Allahu Akbar pertama, dia kesampingkan segala urusan. Nah, mengenyampingkan segala urusan itu dengan beberapa tahapan. Tahapan pertama, nah kita lagi sedang masing-masing sibuk dengan pekerjaan, yang dagang sibuk dengan dagang, yang di kantornya sibuk dengan urusan kantornya. Tiba-tiba azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah maha besar. Berarti ini yang maha penting ini. Kita datangi dulu, yang lain gampang. Ini ada ketikan tinggal sehalaman lagi gampang. Ini mau ini nanti gimana kalau ada pembeli datang, gampang. Kenapa? Yang penting itu ini, kita berangkat dulu. Kadang-kadang sebagian manusia kan malah ngomongnya Allahu Akbar, Allah maha besar, tapi seprakteknya itu seakan-akan urusan dengan Allah itu urusan kecil. Kenapa? Lebih mementingkan yang, ya kalau dia milih dagang ya mungkin yang dianggapnya besar itu dagangnya gitu. Kalau dia memilih urusan-urusan lain ya mungkin yang urusannya itu yang dianggap besar. Jangan-jangan dia tanpa sadar sudah menganggap urusan dengan Allah, sholat ini remeh-temeh. Padahal kalimatnya Allahu Akbar. Ya. Makanya sering saya mengatakan bahwa harusnya kita yang menyesuaikan jadwal kita ini dengan jadwal sholat. Jangan jadwal sholat yang menyesuaikan dengan kita. Kecuali nanti memang ada beberapa rukhsah, keinginan yang diberikan seperti musafir dalam perjalanan, atau seperti orang yang memang ya sakit ya, atau mules yang memang tidak bisa ditunda. Tapi maksud saya dalam keadaan normal. Kita contoh di sebuah instansi, kalau rapat, mengadakan rapat baik instansi pemerintah, swasta, organisasi, yayasan dan lain sebagainya, kalau mau rapat siang itu jangan rapat jam 12, jam setengah 12. Saya kadang ini maksudnya apa? Saya mau rapat misalnya jam 1 siang, ya jam 13 itu kan udah selesai. Atau rapat jam 3, boleh undangan rapat jam 3, tapi agendanya pertama sholat asar berjamaah dulu. Nah bagus kalau ada instansi-instansi yang begitu. Nah saya banyak awal-awal ketika pengajian-pengajian di kantoran itu kan nanya begitu, Ustaz gimana nih? Kan mereka sudah mulai tersadar pentingnya sholat di awal waktu. Kita mau rapat sementara ya kita mau sholat sementara rapat masih berlangsung. Yang memimpin rapat mungkin pimpinan kita langsung, kan kita sungkan, Ustaz untuk mau izin. Ya saya bilang harusnya kita sampaikan, kita harusnya lebih sungkan lagi sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali memang kalau itu tidak diselesaikan, ini hajat hidupnya orang ini ribut misalnya. Ya. Misalnya contoh kayak polisi yang mendamaikan aksi unjuk rasa. Ini kalau ditinggal sholat ini misalnya bobol kantor ini kan dia mau jaga gitu. Itu kan memang hal-hal yang sifatnya rukhsah. Atau pemadam, ya, pemadam kebakaran, jam 12 kebakarannya, kata pemadamnya nanti dulu nanggung sholat aja kita dulu.
habis rumah kebakaran gitu ya. Nah kalau gitu maksud saya lain yang begitu. Tapi ya, yang normal-normal seandainya ditunda juga tidak ada masalah. Nah memang yang terbaik pimpinannya yang ngerti agama. Bahkan bisa jadi setelah kita selesai sholat, ya kita mohon kepada Allah, mudahkan nih kami ya Allah, kami mau musyawarah nih untuk kepentingan masyarakat kami, untuk kepentingan orang banyak, mudahkan musyawarah kami ini ya Allah. Nah maka itu insya Allah akan jadi lebih mudah. Nah, itu satu sisi. Ketika hendak berangkat sholatnya, kita mementingkan sholat, mementingkan Allah. Kenapa? Allahu Akbar, Allah Maha Besar atas segala sesuatu ini. Itu satu. Yang kedua, ini yang paling sulit, menghilangkan segala sesuatu selain Allah pada saat kita sholat. Kalau waktu ini mungkin dan apalagi kita yang sudah pengajian tidak bisa ya. Nah, Mas Koko walaupun ada jualan misalnya tinggal jualannya karena sudah azan, itu bisa mudah masih kita, kecuali orang tertentu yang sulit. Tapi ketika Allahu Akbar, pekerjaan dah ditinggalkan secara fisik, tapi secara pikiran ini kadang yang masih ada ya. Kalau teman saya yang pedagang di ada yang jualan telur itu bilang, katanya begitu takbir Allahu Akbar, tadi telur datang belum sempat saya hitung tadi itu ya. Ini yang sulit. Nah ini karena apa? Ini karena urusannya bukan fisik lagi, tapi urusannya sudah hati. Kan tidak bisa ditinggal itu. Ingatan kita tidak bisa dicopot dulu. Kalau fisik kita tadi adalah ini tinggalkan dulu pergi kita, tapi Allahu Akbar. Nah ini diantara yang sulit. Tentu butuh iyadah, butuh kebersihan hati, dan kita banyak-banyak berdoa dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling bagus itu begitu. Karena ini sudah urusan Allah, penting. Ya. Ibarat kita lagi tadi, misalnya kita contohkan dengan pertemuan orang penting tadi. Tidak mungkin kita ngobrol sama wali kota misalnya sambil SMS-an, kita ngobrol sama wali kota sambil baca Quran ya, atau pasti fokus kita. Mestinya dengan Allah lebih layak lagi untuk begitu. Ini juga yang menjadi hikmah, menjadi alasan kenapa di dalam sholat itu tadi takbir awal itu disebut takbiratul ihram. Karena setelah kita takbir itu diharamkan segala aktivitas kita di luar sholat. Kenapa diharamkan? Karena sudah Allah ini yang penting ini, yang lainnya mesti kemudian ditinggal. Nah itu mungkin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah-faedah yang bisa kita sampaikan terkait dengan doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Tadi kita menyebutkan ini menunjukkan disyariatkannya Allahu Akbar kabira ini sebagai salah satu dari doa iftitah. Yang kedua menunjukkan keutamaannya, yakni dengan doa inilah menjadi sebab dibukanya pintu-pintu langit, disebabkan kita mendapatkan rahmat Allah. Dan tadi kita menyebutkan faedahnya juga. Yang pertama, di dalam doa iftitah ini terdapat kata-kata yang indah, yang mana Allahu Akbar kabira, Maha besar Allah dengan segala kebesarannya. Walhamdulillahi katsira, segala puji bagi Allah dengan pujian yang katsira, yang banyak, karena memang nikmat Allah Subhanahu wa taala begitu banyak. Subhanallahi bukratan wa asila, maha suci Allah di waktu pagi dan sore. Memang perintah Al-Qur'an memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan sore. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan ini menjadi tambahan faedah bagi kita, sehingga menjadi jalan bagi kita untuk memahami semua ucapan dan doa kita di waktu salat. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.